Tol Palembang Indralaya Palindra dilanda kabut asap akibat kebakaran lahan di wilayah Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Informasi dari tim Satgas Karhutla, kabut asap yang melanda Tol Palindra berasal dari beberapa titik api. Selain lewat darat, pemadaman lahan terbakar di seputaran Tol Palindra juga dilakukan melalui udara. Sejauh ini kebakaran lahan sudah mereda, namun antisipasi bencana tahunan ini tetap dilakukan tim Satgas Karhutla. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Sumsel. Rekan Agung, silakan laporannya. Baik, selamat siang rekan Justina dan juga Tribuners. Kebakaran lahan mulai melanda Ogan Ilir di Sumatera Selatan sejak 2 minggu lalu. Ini merupakan kasus kebakaran lahan sejauh ini menjadi yang puncaknya terjadi di Ogan Ilir. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah ada 131 lahan, maksudnya 131 hektar lahan yang terbakar di wilayah Ogan Ilir yang berimbas pada terganggunya aktivitas di objek vital seperti jalan tol Palembang Indralaya atau Palindra. Beberapa hari lalu, ruas tol pertama di Sumatera Selatan ini dilanda kabut asap pekat pada siang dan malam sehingga sempat mengganggu arus lalu lintas. Namun sudah normal kembali arus lalu lintas tersebut berkat upaya penanggulangan kebakaran oleh tim Satgas Karhutla, gabungan TNI, Polri, BPBD, dan Manggala Agni. Pada kegiatan penanggulangan kebakaran lahan ini juga dibantu oleh masyarakat peduli api yang tersebar di sejumlah titik rawan terbakar, di antaranya di Kecamatan Indralaya Utara, Pemulutan Barat, dan Pemulutan. Sempat juga terjadi kebakaran lahan yang mendekati pemukiman warga di Kecamatan Pemulutan. Sampai hari ini titik api masih ada di beberapa daerah tersebut dan tim terus berjaga selama 24 jam agar tidak, maksudnya agar kebakaran tidak menyerang pemukiman warga. Karena intensnya kebakaran lahan di Ogan Ilir, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Albertus Rahman Wibowo mengunjungi Ogan Ilir, tepatnya di Kecamatan Indralaya Utara untuk mengecek titik kebakaran. Bahkan Kapolda Sumatera Selatan masuk ke dalam kepulan asap untuk memantau proses pemadaman kebakaran. Orang nomor satu di Polda Sumatera Selatan ini ingin mengetahui kendala apa yang dialami tim Satgas Karhutla sehingga pemadaman di beberapa titik dirasa sulit. Oleh karenanya, selain lewat darat, pemadaman kebakaran juga dilakukan lewat udara dengan menggunakan helikopter dari BPBD Sumatera Selatan yang melakukan waterbombing ke daerah yang sulit dijangkau. Dan sejauh ini hingga pertengahan tahun 2023 dengan jumlah ratusan hektar lahan yang terbakar, persisnya 131 hektar lahan terbakar, belum ada satupun pelaku pembakaran yang ditangkap aparat kepolisian. Padahal beberapa, maksudnya sejumlah pihak memastikan bahwa kebakaran di Ogan Ilir ini karena disengaja, jadi bukan hanya sekadar kelalaian. Dan polisi masih terus melakukan penyelidikan dan salah satu faktor atau penyebab kebakaran ini karena puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh petani yang menggarap lahan di area rawan terbakar. Dan kembali ke kondisi di Jalan Tol Palindra yang merupakan ruas jalan tol Trans Sumatera hingga saat ini sudah normal kembali, tidak ada kabut asap, dan untuk pencegahan terjadinya kabut asap akibat kebakaran lahan, tim melakukan penyemprotan atau penyiraman di seputar lahan terbakar radius sekitar 1 kilometer dari jalan tol Palindra ini disiram agar tidak, maksudnya untuk mencegah kobaran api karena
titik-titik api ini masih terdapat meskipun hingga hari ini belum terjadi lagi kebakaran lahan. Demikian rekan Justina yang dapat kami laporkan dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Terima kasih atas laporan Anda, rekan Agung, wartawan Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Wartawan lapangan kami juga telah mewawancarai Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Albertus Rahmat Wibowo secara langsung. Berikut kami tampilkan untuk Anda. Titik api itu juga sulit. Jadi kuncinya cuma satu, masyarakat harus sadar jangan membuat api. Jenderal, kita kan punya jalan tol di Ogan Ilir sama di Oki. Seperti apa prioritasnya, Bang? Jangan sampai mengganggu aktivitas, Bang. Lalu lintas itu, Bang. Gini, kembali lagi, masyarakat yang tinggal di pinggir jalan tol jangan membuat api. Walaupun itu terlihat mata, tetapi untuk dicapai air, dicapai untuk jalan kaki manusia itu cukup sulit. Tadi kita berada di kilometer 16.800, di sisi sebelah kiri jalan, itu api, sebelah kanan juga api. Nggak bisa kita tembus, karena ada pagar, ada sungai, ada parit, susah. Yang paling efektif hanya menggunakan waterbombing. Ya. Di Sumsel sendiri ada berapa waterbombing, Jenderal? Kita ada 4 waterbombing, 2 helikopter patroli, sama 1 lagi ada pesawat patroli, JAS-nya, untuk patroli bila mana ada api. Untuk 4 itu apakah masih efektif, Jenderal? Masih, semuanya berfungsi baik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!